Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfarizi, NPM 201705160 dari kelas B, program studi Ilmu Komputer, Universitas Lampung, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 14 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu terkait pendahuluan mesin Turing. Di sini kita akan mempelajari Turing Machine, di mana sebelumnya kita telah mempelajari FSM dan BDA, di mana FSM ini hanya menerima regular language, kemudian PDA ini hanya menerima context language, dan yang saat ini kita pelajari adalah Turing Machine, dia menerima recursively enumerable language. Berikutnya, Turing Machine tidak menggunakan stack, tapi menggunakan sebuah pita, di mana pada pita tersebut terdapat type head. Ini adalah type headnya. Nah, di mesin Turing ini juga terdapat alfabet stigma sama dengan 0, 1, A, B, X, Z, 0. Dan terdapat juga blanks dengan simbol seperti ini, di mana merupakan spesial simbol, yang mana blank ini bukan merupakan anggota dari inputan. Biasanya, blank juga digunakan untuk mengisi sebuah tab yang tidak ada batasnya. Seperti ini contohnya, dimana ini sampai tidak ada batasnya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi mesin Turing. Yang pertama adalah input string, di mana input string ini adalah karakter yang diinputkan. Kemudian yang berikutnya ada blank out to infinity, yang mana tempat kosong pada pita yang tidak terhingga. Jika dilihat pada gambar, ini adalah input string A, B, dan ini adalah blank out of infinity, sampai tak terhingga. Adapun pada konfigurasi Turing ini terdapat operasi pada pita. Yang pertama adalah read atau blank n simbol yang ada di bawah tab head ini. Di bawah tab head ini. Kemudian ada update and write, simbol yang ada di bawah tab head. Kemudian ada juga operasi pindahkan tab head satu langkah ke kiri, jadi pindahkan ke kiri. Kemudian ada operasi pindahkan tab head satu langkah ke kanan, jadi pindah ke kanan. Kemudian yang berikutnya adalah aturan pada mesin Turing. Di sini terdapat dua aturan. Yang pertama adalah pada setiap langkah komputasi, baca simbol yang benar. Kemudian update atau tulis sel yang sama. Kemudian memindahkan tepat satu sel ke kiri atau ke kanan. Kemudian jika berada di ujung pita dan mencoba bergerak ke kiri, maka jangan bergerak tetapi di ujung kiri. Ini adalah A, menuju B. Di sini simbol to read, simbol to write, dan R ini adalah direction to move, direksi untuk berpindah ke kiri atau ke kanan. Catatan, jika tidak mau mengupdate suatu sel, maka tulis simbol yang sama di satu. Ya. Kemudian aturan yang kedua dikontrol dengan semacam FSM, di mana terdapat dua state, yaitu state awal dan state akhir. Di sini state akhirnya dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama state akhir yang menerima atau accept state, kemudian state akhir yang menolak atau reject state. Pada komputasi dapat terjadi beberapa hal, yaitu yang pertama dapat berhenti dan menerima, kemudian yang kedua dapat berhenti dan menolak, kemudian yang ketiga adalah loop atau mesin gagal berhenti. Pada mesin ini terdapat definisi formal, di mana dibagi menjadi 7 tuple, yaitu yang pertama adalah M sama dengan Q, sigma, 2, delta, Q0, BF. Di mana Q adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, 2 adalah simbol pada pita, delta adalah fungsi transisi, Q sigma, di mana 2 dikali RPL kali Q. Dan Q0 adalah state awal, F adalah state akhir atau final, kemudian B adalah simbol kosong atau blank. Catatan, aturan produksi mesin Turing, delta Q0A sama dengan Q1 YR. Terus ini terdapat contoh, misalnya terdapat Q sama dengan Q1, kemudian sigmanya sama dengan AB, kemudian 2-nya sama dengan ABB, Q0 sama dengan Q1, lalu untuk if-nya atau final state-nya sama dengan Q2. Di mana fungsi transisinya pertama delta Q1A sama dengan Q1AR, delta Q1B sama dengan Q1AR, kemudian delta Q1B sama dengan Q2BL. Di sini kita permisalkan pita yang akan dibaca adalah ABBAA.
Untuk kita yang dibaca A, B, B, A, 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 untuk contoh gambaran adalah sebagai berikut. Ini ada A, B, B, A, A. Langkah yang pertama adalah fungsi transisi delta Q1A sama dengan Q1AR. Pada state Q1 head menuju karakter A. Menjadi set Q1 head bergerak ke kanan. Ini dia gambarnya, diilustrasikannya bergerak ke kanan menjadi Q1. Kemudian yang kedua, fungsi transisi delta Q1B sama dengan Q1AR. Pada state Q1 head menuju ke karakter B. Menjadi state Q1. Ini di titik 1. Kemudian head menulis karakter A lalu bergerak ke kanan. Ini bergerak ke kanan. Kemudian yang ketiga, fungsi transisi delta Q1B sama dengan Q1AR. Pada state Q1 head menuju karakter B. Menjadi state Q1 dan head menulis karakter A lalu bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan. Gambarnya sesuai sebagai berikut. Kemudian langkah yang keempat, fungsi transisi delta Q1A sama dengan Q1AR, di mana pada state Q1 head menuju ke karakter A dan menjadi state Q1, kemudian head menulis karakter A lalu bergerak ke kanan. Kemudian yang kelima, fungsi transisi Q1A sama dengan Q1AR. Pada state Q1 head menuju karakter A menjadi state Q1, head menulis karakter A lalu bergerak ke kanan. Ini dapatkan sebagai berikut. Kemudian fungsi yang keenam, fungsi transisi, kemudian langkah yang keenam, fungsi transisi delta Q1B sama dengan Q2BL. Pada state Q1 head menuju ke karakter B menjadi state Q2. Head menulis karakter A lalu head bergerak ke kiri. Jadi dia dari sini bergerak ke kiri, menulis karakter A. Lalu langkah yang terakhir, langkah yang ketujuh, jika tidak ada transisi dari Q2, mesin Turing akan berhenti, atau nama lainnya adalah halt. Di sini alasannya karena Q2 adalah state akhir, maka input diterima. Sekian penjelasan saya terkait Turing Machine. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.